warahmatullahi wabarakatuh. Halo netizen, berjumpa lagi dengan saya Satya Wardani dalam acara Netizen Bertanya Pak Yai Menjawab edisi Ramadan. Dan lagi-lagi di sini saya dengan beliau Bapak Yai Nuril Huda yang memang beliau ini sangat expert dalam bidangnya, tentunya dengan topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, jadi ngeten Pak Yai. Banyak netizen yang masih bingung Pak Yai. Ini kan bulan puasa Pak Yai. Tapi kenapa masih banyak banget orang yang melakukan maksiat Pak Yai? Katanya kan bulan puasa itu setan dibelenggu ya Pak Yai. Faktanya maksiat masih lancar-lancar aja Pak Yai. Misalnya nih ciwi-ciwi nih ya Pak Yai. Itu kan suka banget main sosmed, terus scroll-scroll sosmed, akhirnya nemu tuh bahan gibah Pak Yai. Terus ngomongin orang di belakang. Nah, sebenarnya yang dikategorikan sebagai maksiat itu seperti apa sih Pak Yai? Kategori maksiatnya atau protes tentang setan dibelenggu kok masih ada orang bermaksiat? Iya, nah itu maksiatnya seperti apa sih Pak Yai sebenarnya? Ngaten nggih. Niku janjane saged digambarke dengan gambaran yang sederhana. Jadi misalnya sebuah ruangan itu ada tikus matinya, gitu, yang pasti akan menebar bau busuk. Karena ada tikus mati, maka ruangan itu beraroma busuk. Karena ada setan, maka manusia relatif bisa diganggu oleh manusia sehingga untuk melakukan maksiat. Apapun yang sifatnya adalah tidak menuruti, tidak mengikuti aturan-aturan yang sudah diatur oleh Allah, baik secara langsung melalui kalamullah maupun melalui Rasulnya maupun para pewarisnya, itu kan disebut maksiat ya. Dari kata aso, bahkan. Jadi fenomenanya ya semacam itu ya. Jadi maksiat itu sebuah pembangkangan, tidak ketaatan pada aturan Allah, aturan agama dalam hal ini ya. Kemudian mengapa ketika bulan Ramadan ya, yang seringkali disampaikan oleh para mubaligh, para ustadz, para kiai, para dai, bahwa ketika masuk bulan Ramadan setan dibelenggu, tapi faktanya kok masih banyak orang yang melakukan maksiat. Ya seperti tadi. Jadi ruangan itu ketika ada bangkai busuknya, ya, maka relatif akan tercium aroma busuk di ruangan itu. Bahkan ketika bangkai sudah ditemukan dan sudah dibuang, maka serta-merta tidak hilang serta-merta bau itu. Akan membekas beberapa hari. Sehingga ini yang terjadi kan semacam itu. Bisa jadi karena seseorang itu sudah begitu akrab dengan sang setan ya. Sehingga kayak teman saja kan. Ketika sang setan dibelenggu, dia temannya kok. Jadi ya kebiasaannya sudah mengalir begitu saja, masih seperti itu juga. Bukan karena bisikan setannya, tapi karena sudah terbiasa dengan mengikuti bisikan setan. Nah inilah yang kemudian kita harus menyadari dan menyadarkan pada umat ya, bahwa ketika puasa itu jangan sampai kita kemudian salah memahami hadis. Ya hadisnya salah nih. Nyatanya siapa yang maksiat. Padahal setannya kan gitu. Berarti, nah inilah masalahnya. Kalau sampai pada kesimpulan itu kan bermasalah itu dengan akidahnya. Jadi yang terjadi sebenarnya adalah karena bisikan-bisikan setan sudah menjadi kawan akrab bagi seseorang, dan kemudian ketika sang pembisiknya sudah tidak ada, kebiasaan itu masih muncul juga. Sehingga kita perlu mewaspadainya. Sekalipun ayat-ayat Quran banyak berbicara juga tentang kekuatan bisikan setan yang disebut sebagai sangat lemah ya. Tapi karena terus menerus dan benteng keimanan kita yang lemah dan nafsu kita yang kuat ya,
Padahal nafsu juga la ammaratun bisu, ya, selalu mengajak pada perilaku yang kurang baik. Maka bisa jadi semacam itu. Setannya sudah dibelenggu, tapi nafsunya belum. Berarti setannya benar-benar udah dibelenggu ya? Iya, setannya sudah dibelenggu, cuma nafsunya kan tidak. Oh, berarti kita itu nggak boleh terlalu seuzon sama setan ya Pak ya? Pak ya? Kasihan ya Pak ya. Yang luar biasa kan gini Mbak, ya. Untuk teman-teman semua, ya, sama ya. Kalau kita baca ulang tentang sejarah nafsu, ya, sejarah nafsu. Nafsu waktu itu diciptakan, kemudian ditanya oleh Allah, kamu siapa? Saya siapa? Maka nafsu juga menirukan yang sama. Kamu siapa? Saya siapa? Kemudian ketika jawabannya itu tidak benar kan ya, semacam itu, kemudian diberikan treatment lagi, diberikan siksa, diberikan hukuman, kemudian ditanya lagi, jawabannya masih sama. Panjenengan ya panjenengan, saya ya saya. Terus begitu terus, bahkan sampai ketika dibakar di api di neraka sekian lama, kemudian diangkat, nafsu ditanya lagi, kamu siapa, saya siapa? Jawabannya tetap sama, panjenengan ya panjenengan, saya ya saya. Okay. Baru setelah si nafsu ini dibuat lapar oleh Allah, dibuat lapar dalam waktu tertentu, kemudian ditanya kembali dengan pertanyaan yang sama, kamu siapa, saya siapa, baru dia bisa menjawab sebagaimana fitrah yang kita miliki, nyawa yang kita miliki. Ketika ditanya, panjenengan adalah Tuhan kami dan aku adalah hamba. Itu nafsu. Jadi ketika kita berpuasa sebenarnya kita tidak berperang melawan setan karena setannya terbelenggu, tapi kita bagaimana kita mengalahkan nafsu yang kita miliki yang disebut la ammaratun bisu itu. Peluang kita sangat besar ya. Dan kasih sayang Allah, kemurahan Allah pada umatnya Rasulullah Muhammad SAW itu sangat luar biasa dalam hal ini. Jangankan melakukan satu kebaikan, sekedar tidur saja dengan niatan meninggalkan maksiat itu sudah dihitung berpahala. Ini kan luar biasa, tidak ngapa-ngapain, cuma tidur, tapi dengan niatan yang benar, itu sudah dianggap dia dalam koridor mentaati perintah Allah, menjaga diri dari melakukan maksiat. Mengalahkan nafsunya dengan tidur ya. Jangan tidur terus tapi ya. Payah ini. Jangan menyalahkan setan ya Bay, karena sejatinya itu ada faktor lain yang muncul, yaitu dalam diri kita sendiri, hawa nafsu, dan bagaimana caranya kita untuk mengendalikan hawa nafsu tersebut ya Bay. Nah mungkin Pak Yai punya tips buat netizen ini supaya bisa mengurangi maksiat gitu Pak Yai. Ya semuanya untuk mengurangi maksiat itu dijalani gimana ya? Kalau istilah Jawanya itu sakmadil. Artinya ketika dalam hal kita berpuasa di bulan Ramadan yang disebut-sebut kebaikannya dilipatkan sekian kali, tapi jangan lupa maksiatnya juga sebenarnya dosanya juga dilipatkan sekian kali sama. Cuma biasanya yang disampaikan kan hanya pahalanya dilipatkan sementara dosanya kan tidak, ya sama. Nah, cara yang bisa kita lakukan dengan enteng yaitu satu, bahwa hal-hal ketaatan ya, dalam melakukan ibadah selama puasa ataupun di luar bulan Ramadan itu kita lakukan sakmadil. Jadi dengan begitu dia akan bisa lebih istilahnya lebih bisa mendawamkan kebaikan, lebih bisa istilahnya berdawam itu bisa berkelanjutan melakukan kebaikan. Andaikan dipol-pol ke lagi poso, Pak itu harusnya dipol ke, ya biar waktu itu dia bisa selesai, tapi besok dia tidak bisa bangun, dia besok sudah bisa malas lagi, sehingga tidak bisa melakukan aktivitas bagaimana harapan awalnya. Kita
kita harus kembali pada satu hadis dari Rasulullah Muhammad SAW yang menyebut bahwa amal terbaik adalah adwamuha wa in qallah, adalah amal yang dilakukan secara terus-menerus berkelanjutan, sekalipun itu adalah hal-hal yang kecil ya, atau bisa dimaknai juga wa in qallah itu walaupun hanya sedikit-sedikit. Ya, gitu. Ya, terima kasih jawabannya Pak Yai. Nah, gimana nih netizen? Kalian udah nggak bingung lagi kan kenapa ketika bulan puasa itu masih banyak maksiat? Nah, ternyata itu ada faktor lain yang ternyata muncul dari dalam diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu. Dan bagaimana pintar-pintarnya kita untuk mengendalikannya. Bisa dengan diisi kegiatan membaca Al-Quran, ngaji, berzikir, membaca sholawat. Nah, ini bulan puasa netizen. Bulan yang penuh berkah, jangan sia-siakan bulan yang mulia ini. Nah, itu dia netizen, cukup sekian bincang-bincang pada kali ini. Bertemu lagi dalam acara Netizen Bertanya, Pak Yai Menjawab edisi Ramadan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.